Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Halo pemirsa, jumpa lagi dalam program Bicara Langsung. Kali ini ditemani bersama dengan saya Dian Merdekawati. Pemirsa, saat ini tengah terjadi adanya kesenjangan imunitas kesehatan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Selain itu juga cakupan imunisasi menjadi lebih rendah diakibatkan adanya kondisi pandemi COVID-19 yang 2 tahun ini belakangan terjadi di Indonesia. Kemudian, menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan mencanangkan sebuah program yang disebut dengan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau disingkat BIAN 2022. Lalu dalam dialog kali ini kita akan membahas apa sebenarnya BIAN itu, lalu bagaimana pelaksanaannya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat. Lalu bagaimana masyarakat bisa berkontribusi agar program ini dapat terrealisasi secara maksimal. Untuk itu kami mengangkat tema pada malam hari ini mengenai Bulan Imunisasi Anak untuk cegah penyakit menular bagi balita. Dan juga pemirsa, dialog kali ini merupakan kerjasama TVRI Sulawesi Tengah bersama pemerintah Kota Palu. Dan untuk membahas tema yang sudah saya sampaikan tadi, telah hadir di studio TVRI, Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Bersama dengan saya hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Ikomang Adi Sujendra, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Pak Dr. Komang. Selamat malam, Mbak Dian. Sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Baik. Selamat malam, pemirsa. Ya, selain itu juga bersama dengan kita, pemirsa, telah hadir PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Ilham Eskep, Magister Kesehatan. Assalamualaikum, selamat malam, Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pemirsa yang beriman. Sehat, Pak Ilham, ya? Alhamdulillah, sehat dalam kondisi walafiat. fit. Baik. Alhamdulillah. Selain itu juga pemirsa, hadir bersama dengan kita Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, PAI Pusat, yaitu Bapak Dr. Haryadi Wibisono, Magister of Public Health. Assalamualaikum, selamat malam, Dr. Haryadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum para pemirsa sekalian seluruh Indonesia. Iya, Bapak-Bapak terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah di sela-sela kesibukan dan juga panggilan di tengah masyarakat ini. Baik, seperti yang saya sebutkan tadi pemirsa bahwa kami akan membahas mengenai Bulan Imunisasi Anak Nasional 2022 yang rencananya akan dilakukan secara bertahap. Namun mengawali dialog ini saya ingin membahas sebenarnya apa yang menjadi latar belakang pelaksanaan BIAN 2022 ini. Saya ingin mengawali ke Dr. Komang. Seperti apa Pak Dr. Komang? Apa yang melatar belakangi kemudian adanya BIAN 2022 ini? Lalu apa yang membedakan dengan program-program imunisasi yang pernah ada sebelumnya? Misalnya sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya ada Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS. Lalu ini ada BIAN 2022. Apa yang melatar belakangi? Baik, terima kasih Mbak Dian. Selamat malam pemirsa sekalian. Yang melatar belakangi adanya kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional atau BIAN ini adalah karena semenjak kejadian pandemi COVID-19 dari sejak tahun 2020 dan sampai 2021 terutama, meskipun sekarang sudah mulai menurun, ternyata berdampak juga terhadap cakupan atau capaian daripada hasil imunisasi rutin, baik itu imunisasi dasar maupun imunisasi lanjutan pada anak-anak usia di bawah 1 tahun, demikian juga untuk lanjutan untuk balita di bawah 2 tahun. Nah, ini sangat mengkhawatirkan oleh karena kalau ini tidak dikejar, ketertinggalan ini baik terhadap anak-anak yang belum sempat menerima vaksin sesuai dengan usianya maupun yang belum lengkap sesuai dengan usia yang harus dia terima, itu akan berpotensi akan terjadi suatu peningkatan kasus atau kejadian luar biasa untuk kasus-kasus penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, demikian pula ada kasus-kasus terhadap penyakit campak dan rubella juga cenderung ada kasus-kasus peningkatan. Oleh karena itu pemerintah juga mengambil kebijakan untuk memberikan imunisasi tambahan terhadap imunisasi campak dan rubella atau yang biasa disebut imunisasi MR ya, measles dan rubella. Itulah melatar belakangi sehingga dalam Bulan Imunisasi Nasional ini kita kejar terhadap 2 hal. Yang pertama adalah namanya imunisasi kejar, mengejar ketertinggalan tadi, baik itu vaksin foli oral maupun vaksin polio injeksi, juga vaksinasi pentavalen yang terdiri dari DPT, hepatitis B dan
Haemophilus influenza tipe B maupun vaksin di lanjutannya itu adalah tambahan itu terhadap measles dan rubella atau vaksin campak rubella tanpa memandang status vaksinasi terhadap anak-anak. Baik, artinya ada dua di sini yang mau jadi konsentrasi. Tadi imunisasi tambahan dan imunisasi kejar. Ya. Baik Pak Dokter. Ya. Pak Dokter Komang, saya akan ke Pak Dokter Haryadi. Dokter Haryadi, tadi kalau menurut apa yang disampaikan oleh Dokter Komang, memang ada hal yang ingin diantisipasi oleh pemerintah. Apa yang sedang ingin diantisipasi atau dicegah oleh pemerintah dengan adanya BIAN ini? Ya, pertama adalah kita melihat bahwa imunisasi buat anak itulah bagian dari pemenuhan hak anak. Sehingga sebaiknya imunisasi itu harus diberikan kepada semua anak. Dengan begitu pemerintah membuat kebijakan bagaimana mengejar ketertinggalan tadi melalui imunisasi kejar dan imunisasi tambahan. Intinya adalah kami melihat kita semua berkewajiban melindungi anak-anak kita dari berbagai ancaman penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Begitu. Ya. Baik Dokter Hendra. Nah, sekarang saya ingin mengetahui bagaimana kondisi di Kota Palu sendiri berkenaan dengan pelaksanaan BIAN ini secara spesifik di Kota Palu. Bagaimana Pak Ilham kondisi Kota Palu ini menjelang adanya BIAN? Baik, Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Budiman. Berkaitan dengan program Bulan Imunisasi Anak Nasional, khususnya Kota Palu, tentunya hal ini sangat selaras dengan program pemerintah Kota Palu, di mana Kota Palu menjadikan salah satu programnya yaitu Palu Kota Sehat. Nah, dengan adanya program ini, tentunya yang ingin dikejar adalah penyakit-penyakit yang bisa ditanggulangi dengan imunisasi. Nah, kami pemerintah Kota Palu telah melaksanakan imunisasi BIAN ini. Sudah 5 hari berjalan, di mana sebelumnya kami sudah melaksanakan beberapa pertemuan-pertemuan dalam rangka mensukseskan program BIAN. Jadi perlu diketahui bahwa kami telah melakukan sosialisasi edukasi berkaitan dengan program Bulan Imunisasi Anak Nasional. Nah, setelah itu kami melakukan klarifikasi data yang berkaitan dengan sasaran daripada program imunisasi ini. Nah, baik. Oke. Saya kira itu yang pertama yang saya bisa sampaikan. Oke, berarti artinya sekarang sudah 5 hari berjalan BIAN ini di bulan Mei. Baik. Ya. Nah, kemudian pelaksanaannya sendiri, saya ingin menanyakan bagaimana teknis dari BIAN ini. Mungkin kembali ke Pak Ilham. Pak Ilham, berarti artinya apakah ini hanya berlaku selama 1 bulan atau bagaimana jangkauan waktu pelaksanaan BIAN ini secara teknis? Baik. Tadi sudah disampaikan bahwa program BIAN ini ada 2. Ada program tambahan, ada program kejar. Ya. Perlu diketahui bahwa khusus untuk Kota Palu, sesuai dengan target yang diharapkan dari pemerintah pusat, ada kurang lebih 62.467 anak yang harus dilakukan imunisasi BIAN ini. Nah, sasarannya anak ini berada pada sekolah dasar, di mana di Kota Palu diketahui bahwa ada 197 sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Nah, pelaksanaan ini kan harus umur 12 tahun ke bawah, 9 bulan ke atas dan 12 bulan ke bawah. Tentunya juga menyangkut dengan berkaitan dengan di Posyandu. Nah, Posyandunya ini di Kota Palu ada 227 dari 46 kelurahan. Nah, strategi ini untuk mencapai selama 1 bulan lebih, karena targetnya kita itu 95% dari yang target pemerintah pusat. Baik. Dari 62.000 tadi. Maka kami pemerintah Kota Palu menurunkan personel di 14 puskesmas ini, di mana satu puskesmas ada 3 sampai 4 tim. Dengan harapan dari 3 sampai 4 tim setiap puskesmas itu, maka setiap harinya harus kita kejar minimal 150. Antara 150 sampai 200 anak per harinya. Oke. Jadi kalau dengan hitungannya, ya sebelum 30 hari itu bisa tercapai target yang diharapkan pemerintah. Namun demikian perlu kita saling bahu-membahu, di mana masyarakat tentu harapannya bisa mendorong kegiatan ini supaya sukses dengan membawa anaknya
ke posyandu, ke fasilitas kesehatan, ataupun ke sekolah. Ya, itulah yang kita harapkan masyarakat bisa tangkap dari dialog kita pada malam hari ini, begitu Pak Ilham. Pak Ilham, sebelum kita ke BIAN ini, tentunya kita melihat kondisi cakupan imunisasi di Kota Palu. Kondisinya seperti apa setelah pandemi COVID-19 kemarin ini? Baik, perlu diketahui bahwa persoalan campak di Kota Palu ini di 2021 ada 1 kasus dari 9 sampel yang kami kirim. Kemudian untuk tahun 2022 ini, kasus campak ini ada 1 juga. Oke, cakupan imunisasi begitu Bukan Pak imunisasi Ilham? memang kemarin karena pandemi, sama-sama kita ketahui ini persoalan bukan hanya Kota Palu, tapi karena ini persoalan nasional, sehingga cakupan dari seluruh wilayah Indonesia, khususnya Kota Palu tentu tidak sesuai harapan yang ditargetkan. Ada penurunan tentunya. Penurunan, karena kondisi PPKM. Seperti itu saya kira. Baik, saya akan ke Pak Dr. Komang. Pak Dr. Komang, memang ada penurunan. Kalau melihat Sulawesi Tengah sendiri, bagaimana kondisinya mengenai cakupan imunisasi ini? Iya, kalau kita lihat dari target imunisasi dasar lengkap bayi 0 sampai 9 bulan ya di tahun 2021 itu dari target 55.666 atau 93,6% itu capaiannya mencapai 89,6%. Ya tentu memang ada penurunan ya. Di tahun 2020 juga demikian, dari target 92,9% itu capaian kita 87,0%. Secara nasional juga cakupan imunisasi baik imunisasi yang dasar lengkap maupun yang lanjutan itu juga mengalami penurunan secara rata-rata di semua provinsi. Baik, baik. Ya. Saya akan ke Dr. Haryadi. Dr. Haryadi, melihat apa yang tadi memang kondisi bukan hanya di Kota Palu, bukan hanya di Sulawesi Tengah, tapi seluruh Indonesia ada penurunan ketika adanya pandemi COVID-19 mengenai cakupan imunisasi yang mau dikejar melalui BIAN ini. Apa yang kemudian membuat waktu kala itu imunisasi ini tidak terlaksana sesuai target di tahun-tahun pandemi COVID-19 itu? Sebagai wawasan kami mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih. Jadi pertama kita melihat dengan adanya pandemi, ada beberapa kebijakan pemerintah berupa pembatasan pergerakan. Nah, pembatasan pergerakan ini memiliki dampak terhadap bagaimana pergerakan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan juga. Selain itu ada keterbatasan dari petugas dalam menjangkau masyarakat karena ada tugas-tugas dalam rangka menangani pandemi. Jadi 2 hal ini menurut pengamatan saya menjadi salah satu sebab sehingga kesempatan untuk mendapatkan imunisasi bagi anak-anak itu tadi menjadi berkurang. Dan akibatnya ya tentu saja ukurannya lah cakupannya tidak seperti yang diharapkan. Ya. Jadi ini menjadi tantangan buat kita semua. Karena adanya PPKM dan juga jumlah tenaga kesehatan yang terbatas kala itu, ya, gitu. Ya, baik, Pak Dr. Haryadi, kembali saya ingin mendiskusikan mengenai 2 hal yang digaris bawahi atau menjadi poin penting di dalam BIAN ini adalah melakukan imunisasi tambahan. Dalam hal ini saya membaca beberapa literasi itu mengenai campak rubella. Kenapa campak rubella ini menjadi konsentrasi pemerintah dalam program BIAN kali ini? Baik, selama ini kita mengejar imunisasi anak itu adalah campak. Namun sesuai dengan perjalanan waktu, kasus campak yang kita perkirakan mestinya turun, ternyata sepertinya masih ada. Ternyata itu kasus campak itu bukan campak tapi rubella. Jadi terselubung antara campak dan rubella. Nah, untuk rubella tentunya membutuhkan vaksin yang spesifik. Yang penting saya sampaikan juga dengan rubella ini, lebih bahayanya adalah congenital rubella syndrome. Di mana seorang ibu yang tidak mendapatkan kondisi kesehatan, maka kemungkinan dia akan melahirkan anak yang menderita congenital rubella. Dan ini menimbulkan kecacatan bagi anak. Untuk itulah urusan ancaman terhadap rubella ini menjadi sesuatu yang cukup serius di masa depan. Dan dengan adanya vaksin gabungan antara measles dan rubella, maka menjadi kebijakan pemerintah memberikan vaksin measles dan rubella. Tadinya kita hanya memberikan measles saja, campak saja. Sekarang campak dengan rubella, itu menjadi gabungan.
Baik, baik. Saya akan kembali ke Dr. Komang. Dr. Komang, pelaksanaan teknisnya sendiri bagaimana? Ini pasti masyarakat ini masih terlalu bingung karena masih terlalu luas kita membicarakan, kita belum spesifik tentang teknis. Teknisnya mengenai imunisasi tambahan tadi, itu sebenarnya apa yang ingin diberikan kepada masyarakat kita, konsentrasinya kepada siapa, lalu di mana pelaksanaannya? Ya, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi untuk kelancaran kegiatan imunisasi di bulan imunisasi anak nasional ini, tentu sasaran kita lihat berdasarkan kelompok umur tadi. Yang pertama itu kelompok umur dari 1 tahun sampai 5 tahun ya. Baik. Kemudian ini kita harapkan para ibu-ibu yang mempunyai bayi untuk mendapatkan imunisasi kejar ini di posyandu maupun puskesmas maupun pusat-pusat pelayanan di rumah sakit atau ada juga di praktik-praktik swasta juga ada. Kemudian untuk imunisasi tambahan campak itu seperti yang Pak Kadis Kota tadi sampaikan, itu melalui kegiatan di sekolah karena umurnya adalah dari 9 bulan sampai 12 tahun 12 untuk kita di tahun. Provinsi Sulawesi Tengah. Baik. Nah, itu tanpa memandang status imunisasinya. Sedangkan kalau untuk yang bayi tadi, untuk anak yang 12 sampai 59 bulan itu, nah itu dengan melihat buku kohort daripada imunisasi. Nah, tentu petugas kesehatan yang sudah terlatih, yang dalam hal ini juri imunisasi akan melihat report daripada sampai di mana ketertinggalan itu. Kemudian tentu petugas kesehatan yang akan memutuskan. Kemudian akan ada jarak, ada aturannya bagaimana dari pemberian yang pertama ke dua ke tiga, dan dari 3 ke 4 kalau memang dia menerimanya sangat banyak ketertinggalan. Baik, gitu ya. baik, Itu baik. ada semua di buku pedomannya secara rinci. Oke, saya Iya, akan iya. lebih minta penjelasan lebih rinci ke Pak Iya, Ilham. Namun pemirsa, kita harus mendengarkan jeda pariwara berikut ini. Kami segera kembali tetap dalam program Bicara Langsung. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Bicara Langsung, masih menghadirkan ketiga narasumber kami. Dan dalam dialog kali ini kami membahas mengenai bulan imunisasi anak untuk cegah penyakit menular bagi balita. Kami melanjutkan kembali diskusi kami. Saya akan ke Pak Ilham, seperti apa yang saya paparkan tadi bahwa kami ingin membahas lebih dalam nih Pak Ilham. Sebenarnya strategi pemetaan seperti apa yang dilakukan untuk melihat kondisi di Palu ya saat ini, kemudian siapa saja sasarannya? Masyarakat ingin ikut BIAN, di manakah tempat di mana BIAN ini dilaksanakan, lalu kapan dan bagaimana? Jadi, baik, kemudian berkaitan dengan BIAN di Kota Palu, sasarannya pada anak tadi dan balita. Kemudian untuk anak itu kan umurnya 9 sampai 12 tahun, ada di sekolah dasar dan ada di madrasah Tidaiyah. Kemudian di posyandu tentu balita. Oke. Balita. Kemudian ada juga fasilitas kesehatan terdekat. Ya, silakan dikunjungi. Petugas kami siap melayani masyarakat Kota Palu yang khususnya mempunyai pada umur program bulan imunisasi anak, baik itu 12 tahun ke bawah dan balita. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kegiatan BIAN ini dilaksanakan pada 2 tahap, ya. Yaitu pada tahap, harus diingat bahwa 2 tahap itu Mei dan Agustus. Baik. Nah, untuk di luar Jawa itu bulan Mei. Kalau di Jawa Bali bulan Agustus. Oke. Nah, ini harus kita kejar selama 30 hari. Dan pelaksanaan BIAN ini berbasis wilayah. Seperti apa itu, Pak? Nah, di setiap wilayah puskesmas sudah ada target sasarannya. Oke. Jadi kalau program seperti COVID itu tidak berbasis wilayah. Semua dilaksanakan dalam satu wilayah itu masuk dalam pencatatan kita. Tapi kalau program BIAN ini yang masuk dalam target wilayah puskesmas tersebut. Oke, jadi setiap puskesmas ada targetnya. Puskesmas Pantoloan melaksanakan program BIAN imunisasi. Ternyata bayi ini atau anak ini dari kelurahan lain atau dari kecamatan lain, maka datanya tersebut kita kirimkan sesuai dengan binary address-nya tadi. Jadi ini berbasis kewilayahan daripada program BIAN. Oke. Nah, tentunya tadi pemetaannya bagaimana? Pemetaannya sesuai dengan target populasi dari bayi balita itu, maka kami melakukan
pembagian tim supaya target sasaran bisa dicapai. Oke, Pak Ilham, saya ingin menyentil sedikit dengan kondisi cakupan imunisasi yang ada di Kota Palu saat ini. Saya memperoleh data dari Seksi Surveillance, Epid, dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Palu tahun 2020 bahwa Mantikulore adalah kecamatan yang cakupan imunisasi dasarnya itu masih rendah. Kalau melihat dengan kondisi data seperti ini, apa yang kemudian menyebabkan beberapa kecamatan itu ada yang tinggi, kemudian ada yang rendah cakupan imunisasinya? Menurut pandangan Pak Ilham seperti apa? Baik. Ada beberapa aspek yang harus kita kaji kembali. Yang pertama, tadi pada posisi pandemi COVID-19. Tentunya pemberlakuan PPKM masyarakat tidak bisa beraktivitas. Ya. Sekolah-sekolah kemarin pada diliburkan. Tentu kan sasaran target kita juga ada anak usia sekolah dasar. Kemudian tenaga kesehatan yang melaksanakan imunisasi ini juga bekerja dalam hal yang urgen adalah COVID-19. Nah, kemudian yang utama dan pertama kali dorongan daripada masyarakat untuk mau. Baik. Artinya memang kondisi masyarakat antara satu kecamatan dan kecamatan yang lain berbeda begitu Pak Ilham ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Dr. Haryadi. Pak Dr. Haryadi, saya memperoleh referensi mengenai rentang waktu umur yang ternyata di beberapa daerah itu berbeda-beda. Contohnya seperti di Aceh Riau, itu pemberian imunisasi BIAN ini adalah pada anak umur 9 bulan sampai 15 tahun. Kemudian di Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan di Sulawesi Tengah itu ada di 9 bulan sampai 12 tahun. Bali, Jogja tidak melakukan imunisasi tambahan. Artinya ada perbedaan kondisi pemberian rentang umur juga. Kenapa seperti itu, Pak Dokter? Ya, pertama kita melihat risiko seorang anak tertular berdasarkan tingkat kekebalan yang dimiliki. Jadi kebijakan pembagian perbedaan tadi didasarkan pada bagaimana kondisi tingkat keterlindungan di masing-masing wilayah. Itu kita melihat dari distribusi kasus-kasus yang muncul. Baik, distribusi sebetulnya kasus. Secara umum sampai 12 tahun. Baik. Nah, tapi di beberapa daerah ternyata muncul kasus sampai 15 tahun, sehingga kelompok ini perlu dilindungi. Ya. Sebaliknya kalau di suatu daerah yang kita melihat bahwa tingkat kekebalannya sudah cukup tinggi, maka itu menjadi pertimbangan untuk tidak melakukan di daerah itu. Jadi kembali kebijakan ini adalah kebijakan berdasarkan evidence yang ada. Evidence itu berarti data-data kasus yang telah terjadi di daerah itu pada waktu-waktu sebelumnya. Baik, berdasarkan kondisi yang saat ini ada di daerah masing-masing begitu. Iya, betul. Baik. Ya. Dokter Komang, saya ingin menanyakan mengenai, kita akan beralih ke mengenai edukasi. Imunisasi ini menjadi hal yang sebenarnya memang perlu begitu. Banyak masyarakat yang berpandangan bahwa saya bisa mengantisipasi beberapa penyakit menular PD3I itu dengan yang dapat dicegah dengan imunisasi itu dengan misalkan hidup sehat, kebersihan, ASI begitu. Tapi nyatanya seperti apa, Pak Komang? Ya. Terima kasih. Sebenarnya imunisasi yang kita terapkan kepada anak-anak balita maupun ada namanya imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Beberapa macam vaksin yang digunakan itu adalah untuk melindungi penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti misalnya pertusis, difteri, tetanus, polio, hepatitis B, kemudian rubella, campak, dan seterusnya. Jadi itu kalau dalam situasi normal, kalau ada pandemi, dia harus terjadwal mulai saat lahir itu harus mendapat vaksinasi hepatitis B 0. Kemudian di bawah 1 bulan dapat BCG, dapat polio oral. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat dapat vaksin pentavalen 1, pentavalen 2, pentavalen 3. Pentavalen itu terdiri dari DPT, HB, HIV. HIV itu maksudnya hemophilus influenza, tipe B untuk mencegah meningokokus dan pneumokokus. Kemudian dia harus mendapat serial seperti itu. Nah, apa yang kita lihat di pandemi itu tentu dimungkinkan banyak sekali ketertinggalan oleh karena tadi dijelaskan oleh Bapak Haryadi maupun Pak Kadis Kota Palu, di mana 2020 full kita bulan Maret sampai Desember gelombang pertama, di 2021 nyambung lagi Delta. Nah, di situ banyak tentu terjadi penurunan daripada akses untuk mendapatkan vaksinasi kepada masyarakat, baik itu karena langsung oleh karena situasi PPKM di mana terjadi ketatnya pembatasan pergerakan antar jarak dan termasuk SOP penggunaan APD. Kemudian yang kedua, tenaga kesehatan banyak yang terpapar, banyak sekali.
Kemudian sekarang apakah bisa tanpa imunisasi? Sebenarnya makan yang bergizi saja seperti yang kita tidak cukup untuk menciptakan kekebalan yang bisa menangkal PD3I tadi terhadap penyakit-penyakit yang saya jelaskan tadi. Oleh karena itu diperlukan lagi adanya suatu vaksin yang bisa membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit-penyakit masing-masing tadi itu. Artinya memang pengertian ini harus kita tanamkan ke masyarakat. Iya, kita tanamkan karena kalau stamina saja itu pengertian secara umum adalah membantu proses kalau kita sakit, mempercepat penyembuhan, kebugaran dan seterusnya. Tapi tidak mampu, makanan yang sehat saja tidak akan mampu melindungi kita dari penyakit terpaparnya dengan penyakit PD3I tadi itu. Oleh karena itu tetap masyarakat kita himbau betapa pentingnya imunisasi ini dan untuk segera mendapatkan imunisasi. Sebenarnya imunisasi ini sudah jalan, sudah lama. Namun karena tadi oleh karena faktor COVID-19 itu menjadi dia cakupannya terganggu atau menurun. Rata-rata dari 90 sekian persen target nasional itu ada sampai 84% di 2021. Di 2020 juga demikian. Baik Pak Komang. Saya akan ke Pak Ilham. Pak Ilham, tadi Pak Ilham menyampaikan bahwa sudah 5 hari berjalan BIAN di Kota Palu. Lalu waktu proses pelaksanaannya itu bagaimana Bapak mengajak masyarakat untuk bisa ikut di BIAN ini, untuk mereka punya animo, punya semangat untuk bisa teredukasi juga, memiliki edukasi untuk bisa sadar dan bisa ikut dalam BIAN ini. Baik Bu Dian, pemirsa TVRI yang beriman, kami pemerintah Kota Palu telah melaksanakan imunisasi ini selama kurang lebih 5 hari. Nah, awalnya sebelum melaksanakan ini kami mengajak masyarakat dengan melakukan promosi kesehatan di 14 puskesmas yang ada di Kota Palu, mengedukasi, mensosialisasikan tentang program Bulan Imunisasi Anak Nasional. Tentu ini bersifat ajakan kepada masyarakat. Nah, setelah itu kami melaksanakan mulai 5 hari kemarin. Dan alhamdulillah apa yang kami targetkan setiap harinya 150 sampai 200 itu dengan 5 hari sampai dengan tadi sudah 1073. Melampaui jadi apa yang kami rencanakan alhamdulillah bisa tercapai. Nah, tentunya harapannya kami tidak sampai 30 hari. Ini bisa dicapai kalau kita saling bekerja sama, berkolaborasi dan bersinergi semua komponen elemen yang masyarakat khususnya di wilayah Kota Palu. Yang pasti kami dari pemerintah Kota Palu melalui wali kota dan wakil wali kota mengharapkan melalui dinas kesehatan agar supaya mencapai target apa yang ditargetkan oleh nasional. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 1000 lebih selama 5 hari. Insya Allah ke depan kami akan bekerja terus melayani masyarakat Kota Palu dalam program imunisasi anak nasional. Dan kami bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kader-kader posyandu, masyarakat, tokoh agama, untuk supaya bersatu. Artinya banyak stakeholder yang dilibatkan di sini, begitu ya? Ya, begitu Bu Dian. Baik, dalam 5 hari target melampaui tercapai. Kita berharap bisa terus berjalan dengan lancar, bahkan melebihi target. Baik Pak Ilham, saya akan ke Dr. Haryadi. Dr. Haryadi, mungkin masyarakat itu perlu tahu bahwa ini itu sangat penting, BIAN ini sangat penting. Manfaat apa saja yang kita peroleh, selain kita tadi sudah disinggung juga oleh Dr. Komang mengenai beberapa penyakit yang tadi disebutkan, penyakit tertular itu penyakit menular, lalu apa saja manfaat yang diperoleh? Ya, terima kasih Mbak Dian. Para pemirsa sekalian, kita memiliki sejarah sukses yang cukup panjang mengenai imunisasi. Imunisasi dasar itu adalah suatu pekerjaan yang sudah usianya cukup lama dengan tingkat kesuksesan yang tinggi. Dengan berbagai masalah, ada terjadi beberapa ketertinggalan, makanya disebut imunisasi kejar, mengejar ketertinggalan. Dalam hal ini, masyarakat perlu diajak kembali manfaat dari mendapatkan imunisasi tadi. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Komang bahwa penting sekali untuk meningkatkan kekebalan dari setiap anak secara spesifik. Dan imunisasi dasar itu memberikan kekebalan spesifik untuk masing-masing penyakit. Nah, untuk itu maka kita harus mengingatkan bahwa imunisasi itu menjadi penting, dan kita berharap masyarakat justru ingin mendapatkan, bukan diajak lagi tapi mereka datang.
Nah, ini menjadi tantangan. Ini menjadi tantangannya, Dr. Jadi Haryadi. bukan didatangi, tetapi mereka mendatangi fasilitas. Itu yang kita inginkan, mereka mendatangi dengan antusiasme. Dr. Haryadi, ini hal yang menjadi sedikit ditakuti oleh masyarakat mengenai KIPI, kejadian pasca imunisasi itu. Kemudian ada KIPI yang serius dan non serius. Seperti apa masyarakat kemudian nanti menghadapi KIPI yang mungkin bisa saja terjadi setelah adanya BIAN 2020 ini? Baik, setiap vaksin itu telah dikaji memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Namun sebagai bagian dari kesiapan pemerintah, maka mengantisipasi kalau terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi, maka pemerintah telah menyiapkan. Dan kenyataannya kasus-kasus semacam itu jarang terjadi. Kejadian ikutan pasca imunisasi itu memang harus dibuktikan bahwa kejadian itu terkait dengan pemberian imunisasi. Baik, ya, betul. Untuk itu ada tim KIPI di tingkat nasional, provinsi sampai ke kabupaten kota. Di dalamnya terdapat para profesional medis yang akan memantau betulkah kejadian itu akibat imunisasi, bukan kejadian yang muncul bersamaan. Artinya sebenarnya KIPI itu sudah sangat minim begitu, Dr. KIPI Haryadi? itu sangat minim. Ya. Dan biasanya yang sudah terjadi kejadian ikutan itu sangat ringan. Baik, jadi masyarakat tidak perlu takut. Masyarakat tidak perlu Dr. takut. Haryadi. Baik, saya akan ke Dr. Komang. Dr. Komang, pertanyaan yang mungkin ada di akhir sesi kita karena tidak terasa waktu sudah berjalan begitu cepat. Dr. Komang, kalau kemarin waktu kita vaksinasi COVID-19, kita sudah berhasil dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk mendigitalisasi pendataan, bagaimana pendokumentasian orang-orang yang sudah pernah mengikuti vaksin. Lalu kalau dengan BIAN ini sendiri, apakah pemerintah Sulawesi Tengah melakukan inovasi digitalisasi untuk pendataan secara digital? Ya, seperti apa yang dijelaskan sama Pak Dr. Haryadi maupun Kepala Dinas Kota, ini bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya daripada jenis vaksin yang diberikan maupun umur sasarannya, ya tetap aja mengikuti. Baik. Jadi sistem pelaporan yang sudah ada itu tetap mengikuti sistem pelaporan yang sudah ada sebelumnya. Ya. Tapi satu yang digarisbawahi, menambahkan tadi 3 hal. Kenapa perlu imunisasi dan kenapa kita tidak boleh menyepelekan. Satu, supaya kesakitan anak kita, cucu kita, keluarga kita terlindungi. Kemudian kematian bisa ditekan dan kecacatan. Dan Polio dicegah. bisa menimbulkan kecacatan, itu bisa dicegah. Ya. Baik, Dr. Komang. Kita berada di akhir sesi kita, tidak terasa Bapak-Bapak waktunya sungguh berjalan dengan cepat karena diskusi sangat menarik. Saya ingin mendengarkan closing statement dari Bapak-Bapak sekalian mengenai poin penting yang ingin ditekankan, namun waktu kita terbatas, jadi sangat singkat. Silakan dari Dr. Haryadi. Terima kasih Mbak Dian, pemirsa sekalian. Imunisasi anak adalah bagian dari pemenuhan hak anak. Dan kita menginginkan setiap anak-anak di Indonesia tumbuh kembang secara sehat dengan terhindarkan dari penyakit yang dapat dikahdi dengan imunisasi. Datangilah pusat-pusat pelayanan imunisasi untuk mendapatkan perlindungan tadi. Baik, bagaimana dengan Pak Dr. Komang? Imunisasi adalah suatu kegiatan dengan memberikan suatu vaksin atau antigen tertentu untuk merangsang tubuh merespon untuk membentuk antibodi spesifik terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dan itu sangat penting untuk anak dalam hal untuk menurunkan angka kesakitan, kematian maupun kecacatan. Oleh karena itu, mari kita sukseskan bulan imunisasi anak nasional, segera dapatkan ketertinggalan yang didapat oleh masing-masing anak, kemudian dan segera dapatkan juga imunisasi tambahan measles dan rubella atau campak rubella atau MR itu. Baik, itu pesan tanpa dari melihat Dr. status Komang. imunisasinya. Sebelumnya, walaupun dia sudah dapat, iya, tetap didapat. Tidak melihat status imunisasi sebelumnya. MR, ya. Oke, baik. Saya ke Pak Ilham. Bagaimana Pak Ilham? Poin penting yang ditekankan singkat Baik. saja. Kemudian bahwa kita tahu anak adalah buah kasih sayang. Ya. Cikal bakal generasi penerus kita. Bekalilah mereka kesehatan karena kesehatan adalah yang paling utama. Baik. Maka oleh karena itu kami mengajak masyarakat wilayah Kota Palu, bawalah anak bayi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diimunisasi. Baik, baik, itu dari Pak Ilham. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih untuk kesediaannya hadir bersama dengan kami di sini di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Ikomang Adi Sujendra, spesialis penyakit dalam. Terima kasih Pak. Sukses selalu.
dan juga PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, Bapak Ilham Escape Magister Kesehatan. Sukses selalu buat Bapak. Dan juga Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia atau PAEI Pusat, Bapak Dr. Haryadi Wibisono, Master of Public Health. Sukses selalu Pak, dan hati-hati untuk perjalanan besok. Semoga sukses di Jakarta. Terima kasih. Baik, Amin. pemirsa, itu tadi perbincangan kami mengenai bulan imunisasi anak nasional untuk cegah penyakit menular bagi balita. Dan kami berharap agar BIAN ini yang dilaksanakan secara 2 tahap di Indonesia ini dapat berjalan tepat sasaran dan membentuk imunitas massal atau herd immunity bagi generasi balita dan juga anak-anak. Saya Dian Merdekawati, kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Sampai jumpa.